Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku pengen jelasin atau menceritakan juga ya. Kalian udah lulus interview tapi disuruh nunggu, entah ada yang disuruh nunggu sebulan, ada yang disuruh nunggu 2 minggu, ada yang seminggu. Jadi sebenarnya kalian lulus apa enggak kalau disuruh nunggu? Menurut dari pengalamanku ya, kita kan dari habis daftar online, ada yang juga yang daftar langsung ke cabang. Jadi setelah melewati rangkaian seleksi psikotes, jika lolos kalian bakal langsung ke interview. Itu bagian pertama ya, langsung ke interview. Biasanya di hari itu juga interview. Bagi yang lolos psikotes di hari itu langsung interview biasanya. Rata-rata di semua cabang di Indonesia rata-rata kayak gitu. Jadi habis lolos psikotes nanti bakal ada dikabari nama-nama yang lolos ke tahap interview. Nah, di tahap interview itu kalian akan diberikan banyak pertanyaan. Baik, pertanyaan yang menjebak, ada pertanyaan yang basic, standar yang kalian semua orang pasti bisa jawab, dan ada pertanyaan yang serba salah jawabnya harus kayak mana. Jadi kita nggak bahas interviewnya, tapi bahas disuruh nunggu di akhir interview. Biasanya HRD-nya bilang, yaudah tunggu, kurang lebih ya kata-katanya, tunggu kabar 1 sampai 2 minggu. Kalau nggak dikasih kabar berarti nggak lanjut, berarti nggak diterima, berarti nggak lolos. Jadi kalian tunggu aja. Tipsnya kalian tunggu sesuai yang omongannya. Kalau disuruh nunggu seminggu, tunggu sampai seminggu. Kalau disuruh nunggu 2 minggu, tunggu sampai 2 minggu. Yang terpenting kalian harus nge-up. Kalian kan udah ada tuh nomor HRD-nya di postingan lowongan kerja loker Indomaret, juga di postingan di daerah kalian pasti ada nomor WA HRD. Jadi kalian kalau disuruh nunggu seminggu, di hari ke-7 itu kalian harus nge-up di jam kerjanya ya. Jadi kalian nge-up, Assalamualaikum Pak, pakai bahasa yang sopan kan. Pak, Bu, saya kan minggu kemarin baru ikut interview. Nah, izin bertanya Pak, Bu, bagaimana kelanjutannya, apakah saya lolos atau tidak. Biasanya kalau yang nggak lolos tuh cuma di-rate aja. Kalau yang lolos pasti hari itu juga langsung dia hubungin, langsung dikasih kejelasan. Biasanya udah dinyatakan lolos pun kalian akan diberi arahan untuk datang ke cabang untuk bagi yang lolos ya, untuk verifikasi berkas. Apa aja persyaratannya? Nah, ini persyaratan. Saya tutup dulu ya. Persyaratan yang pertama tuh ini dari Indomaret ya. Jadi persyaratan yang pertama itu KTP elektronik asli dan fotokopi KTP yang udah difoto itu bertanda tangan jelas 2 lembar. Yang kedua, SIM C, A atau B1 umum asli dan fotokopi sebanyak 2 lembar, itu untuk driver. Terus yang ketiga, pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, background warna putih. Backgroundnya jadi warna putih ya. Pakaiannya bebas sih, yang penting sopan. Terus yang keempat, ijazah asli dan fotokopi ijazah yang dilegalisir 2 lembar. Yang kelima, kartu keluarga asli dan fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir dari pihak kecamatan 2 lembar. Bagi yang telah menikah, wajib melampirkan fotokopi kartu keluarga orang tua dan kartu keluarga mertua bagi yang sudah menikah. Yang keenam, SKCK asli dan fotokopi SKCK yang dilegalisir 2 lembar juga. Yang ketujuh, surat izin orang tua atau istri bertanda tangan di atas materai 10.000 dan 10.000 dan dilampiri fotokopi KTP orang tua atau istri. Yang ke-8,
surat domisili dari RT atau kepala desa. 9. Surat keterangan belum menikah dari RT dan kepala desa atau fotokopi buku nikah bagi yang telah menikah. Yang ke-10, surat keterangan sehat dari dokter. Apalagi zaman Covid kayak gini masih sangat dibutuhkan ya surat kesehatan itu. Yang ke-11, surat keterangan bebas narkoba. Ini bagi driver kalau nggak salah. Yang ke-12, membawa materai 10.000 3 lembar. Itu kemungkinan untuk tanda tangan kontrak. Dan ada lembaran-lembaran yang diisi yang harus ditandatangani menggunakan materai. Yang ke-13, uang 100.000. Uang 100.000 ini bukan kalian bayar ya. Uang 100.000 ini untuk membuka rekening kalian yang untuk bakal nerima gaji. Yang ke-14, alat tulis seperti pulpen hitam dan buku catatan. Yang ke-15, bed kecil jepit untuk name tag sementara. Kalau udah alat tulis, bed kecil, berarti kalian udah verifikasi itu untuk tahap selanjutnya training ya. Jadi kalian udah lolos interview kalau udah dikasih kabar kayak gitu. Yang ke-16, surat keterangan sudah vaksin atau sertifikat vaksin. Kalau sekarang harus minimal yang kedua, vaksin yang kedua minimal. Yang terakhir NPWP. NPWP itu bisa kok kalian bikin online dan mudah, banyak tutorialnya di YouTube juga. Jadi kuncinya jangan positif diterima atau tidak itu gimana nantinya kabar dari HRD. Jadi kalau kalian disuruh nunggu seminggu, kalian di hari ke-7 itu kalian harus nanya ke HRD-nya perkembangannya nge-up. Kalau disuruh nunggu 2 minggu, kalian tunggu. Tapi kadang ada HRD yang suruh nunggu 2 minggu, ternyata dipanggilnya sudah sebulan. Itu banyak yang terjadi di kawan-kawan kita yang lain. Jadi itu ya kuncinya. Jadi dapat disimpulkan, disuruh nunggu itu belum pasti diterima dan bukan berarti tidak diterima. Tapi ada juga yang menganggap itu kejadian kalau namanya orang nyebut, banyak karyawan nyebut, ditolak secara halus kalau disuruh nunggu. Tapi intinya kalian banyak berdoa, disuruh nunggu kalian harus banyak berdoa. Kayaknya videonya itu aja ya. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Yang pentingnya untuk kalian semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe agar aku lebih semangat lagi bikin video dan mendorong channel ini agar menjadi cuan untuk aku nantinya. Itu yang aku harapin kan, dan bisa membantu orang banyak pastinya. Amin. Jangan lupa subscribe sekarang juga. See you.